Apakah setiap umat Islam masuk surga? Iya, semua orang yang sudah Islam, yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meskipun dia bermaksiat, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, selama tidak kafir, selama tidak batal syahadahnya, kalau dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk neraka. Kemudian akan diadab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Reksi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video di awal tadi? Bagaimana Ustadz Firanda mengatakan, sehebat apapun kebaikan, amal, pahala yang dilakukan oleh orang di luar agama Islam alias kafir, maka neraka jahanam, kekal di dalam neraka katanya ya. Jadi beliau inginkan, sehebat apapun dosa, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh orang Islam, yang apabila orang Islam itu, apabila dia mengucap 2 kalimat syahadat, maka orang itu tetap mendapatkan surga. Kalau sudah habis masa hukuman di neraka, dosanya dibakar, maka orang itu diambil, dimasukkan ke surga. Ini sering sekali kita dengar daripada ustadz-ustadz yang lain, dan kita juga sangat sering mendengar daripada pihak muslim mengatakan sehebat-hebatnya, sebaik-baiknya di luar agama Islam, mati tetap mereka masuk neraka. Dan sejahat-jahatnya umat Islam, seburuk-buruknya umat Islam, sebesar apapun dosa umat Islam, maka masuk neraka dan pasti diambil kalau sudah habis masa hukuman, dimasukkan ke surga. Benarkah seperti itu? Mari kita melihat dalam surat Al-Baqarah ayat 81. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, melainkan yang benar, siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal dalam neraka. Perhatikan Bapak Ibu, Al-Baqarah ayat 81. Saya ulangi. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian. Yang benar melainkan siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal dalam neraka. Artinya Bapak Ibu, adakah manusia di muka bumi ini yang tidak berbuat dosa? Tidak ada. Lalu kemana orang yang berdosa? Sesuai surat Al-Baqarah ayat 81, orang yang berdosa di neraka, berapa lama di neraka? Kekal dalam neraka. Kata siapa? Kata surat Al-Baqarah ayat 81. Ya. Jadi selama-lamanya di neraka, siapapun yang berbuat dosa. Bagaimana dengan orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus Masiah? Bodoh amat Bapak Ibu, bodoh amat. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus Masiah. Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk memanggil kita, mencari kita orang-orang yang berdosa. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa dan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Maka Yesus hadir ke tengah-tengah kita untuk mencari kita orang yang berdosa, supaya kita yang tidak layak untuk masuk surga dilayakkan oleh firman. Maka siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus, kepada firman yang hidup, maka orang tersebut memperoleh hidup yang kekal, memperoleh surga, tempat yang indah, tempat di mana di dalamnya orang-orang soleh, anak-anak Tuhan memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan di situ. Di mana di surga yang kita idam-idamkan, yang kita impi-impikan, yang kita cita-citakan, yang kita senangi Bapak Ibu. Tidak ada pesta seks di situ, tidak ada bidadari berwajah cantik segala macam bla bla bla. Tidak ada pasar, tidak tegak berapa tahun itu kata para ustadz itunya. Tidak. Jadi tidak memecah perawan istri-istri di situ, tidak ada. Tugas kita memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Ya, tidak lagi kita bawa hal-hal dunia ke surga. Maka dari itu kita patut bersyukur di mana kita orang yang berdosa, yang tidak layak untuk masuk surga, tempat kudusnya Tuhan, kita dilayakkan oleh firman. Maka Bapak Ibu, Yohanes 3:16, ahabballahu lihadzal dunya, begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah percaya kepadanya, atau adakah di antara Bapak Ibu yang belum percaya kepadanya? Pikirkan, selama nafas masih ada, nyawa masih ada, saudara belum meninggal,
maka masih ada kesempatan bagi saudara untuk bertobat. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apabila kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bertakwa kepadanya, kita beriman, tinggal dalam firman, maka kita mati, meninggalkan dunia ini, kita berada di tempat yang kekal, yaitu surga. Orang yang tidak percaya, beriman, bertakwa kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak menerima, bahkan kesan menolak, mencemooh, menghina, mencaci maki, tempatnya di bawah hukuman. Kata siapa Bang Effendi? Kata Injil Yohanes. Ya, kata Injil, bukan kata orang Kristen, kata pendeta, kata hamba Tuhan, kata gembala, kata penginjil. Bukan kata murtadin, tetapi kata Alkitab. Yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu berada di bawah hukuman. Ya, tidak ada yang tidak mau masuk surga Bapak Ibu, tetapi tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga tanpa percaya kepada Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini, ya, di bawah kolong langit ini, kata Alkitab. Alkitab mencatat di bawah kolong langit ini, Bapak Ibu, ini kolong langit. Saya berada di bawah kolong langit. Tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Agama tidak menyelamatkan, nabi dan rasul tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Maka kalau ada orang Kristen yang mendengar nanti ada nabi, nanti ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada orang itu, maka Bapak Ibu, kita orang Kristen tidak wajib percaya. Kita harus tolak mentah-mentah. Kenapa? Yang bisa memberikan syafaat kepada kita Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Di luar Dia tidak ada. Di luar Dia tidak ada. Tidak mungkin orang berdosa itu memberikan syafaat kepada orang yang berdosa. Tidak mungkin orang berdosa. Manusia ini adalah manusia berdosa. Ya, begitu lahir kita sudah mewarisi dosa, maka kita menangis. Kecuali yang tidak menangis ketika lahir adalah orang bisu ataupun orang yang sudah meninggal. Nah, begitu lahir kita sudah mewarisi dosa. Nah, maka tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan tidak mungkin manusia bisa menyelamatkan manusia. Tidak mungkin orang berdosa bisa menyelamatkan orang berdosa. Tidak mungkin orang berdosa bisa memberikan syafaat kepada orang berdosa. Tidak mungkin. Hanya Yesus yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Hanya Yesus yang bisa memberikan keselamatan kepada kita. Hanya Yesus yang bisa memberikan hidup, jaminan keselamatan yang kekal kepada kita. Kenapa? Siapa Dia? Dia adalah Ruhullah, rohnya Tuhan dan kalamnya Tuhan, Bapak Ibu. Alkitab mencatat firman itu telah menjadi daging. Firman yang mana telah menjadi daging? Firman Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, maka firman-Nya menjadi daging, menjadi manusia yang sempurna. Dialah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Di luar Dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Sehebat apapun kebaikan amal, saudara pasti melakukan dosa, pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan pelanggaran. Bayangkan, umur kita 50 tahun, berapa banyak dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan? Berapa banyak? Bila ditimbang, apakah dosa kita banyak atau amal kita yang banyak? Tidak ada satu orang pun yang yakin. Saya bertanya ketika saya melakukan penginjilan, kalau kamu meninggal dunia, apakah kamu yakin masuk surga? Tidak ada yang yakin. Ketika saya tanya, kenapa kamu tidak yakin? Orang berkata, semua orang menjawab, dosa saya banyak sekali Om. Banyak sekali kesalahan, banyak sekali pelanggaran yang saya lakukan, maka saya tidak yakin Om. Lalu saya berkata, bukankah nanti kamu ditimbang? Iya Om, pahala dan dosa ditimbang. Tapi saya sangat percaya, sangat yakin, dosa saya lebih banyak daripada amal saya. Bapak Ibu, apakah ada manusia yang bisa masuk surga? Apakah ada manusia yang memastikan dirinya masuk surga? Tidak ada, selain orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus, jaminannya ada. Ada jaminannya. Kalau tidak, kita ingin mengandalkan kebaikan kita, ingin mengandalkan amal kita. No. Di hadapan Tuhan tidak butuh amal kita. Tuhan tidak butuh amal kita. Tuhan tidak butuh kebaikan kita. Tidak. Tetapi kita harus melakukan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan, amal yang kita lakukan, bukan kita untuk nyogok Tuhan. Tidak. Kebaikan, amal yang kita lakukan adalah buah daripada pertobatan kita. Maka kamu dikenal dari buahnya. Orang yang sudah mengatakan dirinya bertobat, percaya kepada Yeshua HaMashiach, percaya kepada Yesus, dilihat dari buah pertobatannya, dilihat dari
ucapannya, dilihat dari perkataannya, dilihat dari tingkah lakunya, dilihat dari kehidupan sehari-harinya. Apakah ucapan dan perbuatannya sesuai atau tidak? Bila tidak sesuai, maka orang itu belum dikategorikan orang yang bertobat. Terima Yesus Hamasyah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, Tuhan tidak butuh amal kebaikan kita, tetapi Tuhan menuntut kita, harus kita lakukan kebaikan. Apabila kita tidak ingin orang lain berbuat kepada kita, maka kita jangan melakukan, jangan berbuat seperti itu kepada orang lain. Ya, apabila kita mengasihi diri kita sendiri, kita juga harus mengasihi orang lain. Jangan kita melakukan sesuatu yang konyol kepada orang lain, sementara ketika ada orang lain yang melakukan hal yang konyol kepada kita, kita tidak terima. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Oke Bapak Ibu, tidak boleh. Ingat, apapun kata Ustadz Firanda dan Ustadz-Ustadz yang lain, bodoh amat. Karena jaminan kepastian keselamatan kita sudah dapatkan di dalam Yesus Hamasyah, Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini sengaja untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Karena yang masuk neraka itu hanya orang berdosa. Sementara tidak ada manusia yang tidak berdosa di muka bumi ini. Semua manusia berdosa. Dan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada satupun manusia yang bisa masuk surga, kecuali kita yang percaya kepada Yesus Hamasyah. Kita yang percaya kepadanya, kita dilayakkan. Dan tertulis dalam Alkitab. Ya, tertulis dalam Alkitab Bapak Ibu. Jadi kita bukan omdo. Iman kita itu bukan iman yang buta. Apa yang kita imani semuanya tertulis. Beda dengan iman yang lain, saudaraku. Ya, beda sekali. Belum tentu tertulis apa yang mereka imani. Maka banyak sekali saya menemukan di lapangan ketika saya melakukan penginjilan. Kenapa? Banyak sekali orang yang tidak mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Banyak sekali orang yang mengatakan, kalau saya mati hari ini belum tentu saya masuk surga. Maka kita banyak mendengar, mudah-mudahan saya masuk surga. Ya, mudah-mudahan saya masuk surga, mudah-mudahan saya masuk surga. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin, tidak ada yang memberikan kepastian keselamatan kepada orang itu. Kalau kita ada, siapa yang memberikan? Yesus Hamasyah, Yesus Kristus. Bagi saudara yang belum percaya, beriman, bertakwa kepadanya, kesempatan itu masih ada. Ya, tidak ada kata terlambat. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan diselamatkan. Bapak Ibu ingat, kebaikan amal kita bukan untuk kita sogok Tuhan. Bukan berarti juga tidak perlu amal, tidak perlu kebaikan. Perlu amal, perlu kebaikan, tetapi bukan untuk kita bawa ke hadapan Tuhan sehingga Tuhan memberikan surga kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Baik, kiranya video singkat ini benar-benar menjadi berkat bagi kita semuanya, bisa membuka pikiran kita, bisa membuka hati kita untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apalagi orang yang menolak, menghina, mencemooh, berada di bawah hukuman maut. Assalamualaikum Bishim Hamasyah, salam Aki. Aku kebarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.